sudah live ke YouTube. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك الدلالة على الخير، ونوينا إصلاح قلوبنا وقوالبنا، ونوينا بذلك ما نواه السلف الصالح في نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن يجعلنا من أهل الخير، وأن يبارك لنا فيما نتعلم، فيما نقرأ، فيما نفهم، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله. Awalan dari tempat yang indah hari ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala kasih kesempatan kita bisa ke tempat ini atas kota namanya Al-Udain. Al-Udain. Al-Udain ini semuanya kota-kota tidak ada spell. Jalan-jalan ini semuanya belum ada spell. Jalan biasa aja. Terus listrik 2009 baru sampai ke kota kampung-kampung ini semuanya. Air dari gunung, enggak ada dari pemerintah. Sekarang setelah 2011, setelah Bran atau itu Rabiul Arabian, namanya Rabiul Arabian, demo-demo keluar di kota, di negara-negara Arab, tidak ada listrik dari matahari. Semuanya ini kampung-kampung ini, rumah-rumah yang di kampung-kampung ini semuanya dari matahari. Subhanallah. Seperti kemarin ini, waktu saya minggu kemarin, hampir 11 hari tidak ada matahari. Saya masuk mengajar atau belajar tidak bisa nyala lampu karena listrik dari matahari tidak keluar, jadi susah sedikit listrik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah matahari ada, kita senang, semuanya yang di sini senang. Musim hujan sudah, jadi lihat ini bagaimana jadi hijau. Berapa bulan yang lalu waktu saya datang ini bukan seperti sekarang, tapi alhamdulillah, masya Allah, bagus ini. Di dalam hadis ada hal kalau anak atau manusia jadi senang lihat wajah yang cantik, artinya yang punya istri cantik, itu hati suaminya tenang, tidak kemana-mana. Alma juga air, kalau ada air, sungai atau laut, kalau kamu pergi ke laut, balik lagi dari laut, Masya Allah senang, itu namanya alma. Wal khudrah itu yang hijau-hijau. Kalau kamu lihat pergi ke tempat sawah beras, atau di sini gandum, atau seperti ini gunungnya hijau, jadi tenang atau senang juga. Al-ma wal khudra thalathun mudhibatun lil hazan. 3 berhilang atau hilang yang kesedihan. Al-ma air, al-khudra hijau, al-wajhul hasan wajah yang bagus. Suami atau istri, suami yang ganteng, juga istri yang cantik. Mudah-mudahan yang belum dapat suami, insyaallah mudah-mudahan dapat. Yang belum dapat istri juga. Ini Abdullah, ikut saya. Tal. Salam alaikum. Jadi muqaddam kita. Ada Abdullah. Salam alaikum. Assalamualaikum. Yalla salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Abdullah malu enggak mau bicara. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sampai ada ma'ba'at tulu asy-syamsi ila zawal. Kemarin Al-Imam Al-Ghazali kasih adab-adab setelah salat subuh sampai tulu asy-syams, sampai terbit matahari. Kasih adab, duduk, juga zikir atau baca wirid dari zikir sampai waktu itu semuanya
masuk di hadis yang kita sudah pernah sebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa salat subuh sama jemaah, terus duduk zikir, baca Quran sampai terbit matahari, Allah Ta'ala tulis pahala seperti haji dan umrah sempurna. Wah, ini pahalanya bagus sekali. Gampang, amalan gampang. Seperti akhwat yang ikhwah, akhwat, papa, ibu yang sudah tidak kerja, itu bisa dapat pahala. Bagaimana? Salat subuh, duduk, baca, zikir, atau baca Quran, zikir, istighfar, sampai terbit matahari. Terbit matahari itu kalau mau hitungan di jam-jam sekarang, di dunia semua ulama kasih namanya darajat wanis. 1 derajat setengah, 1,5 derajat, 1,5 derajat. Artinya apa? Itu di ilmu falaki per menit 90 menit. 90 menit. Dari waktu azan. Azan jam berapa? Azan sekarang jam 4.45. Oke, kalau 90 menit sampai jam berapa? Itu terbit matahari. Di dunia semuanya. Itu dari ilmu falaki, waktunya seperti itu. Dimanapun waktunya sama. Di Yaman, di Indonesia, di Syekh ini di Eropa, salat subuh jam 1. Oke, betul. Salat subuh jam 1, tapi isyraq atau terbit matahari dari waktu azan salat subuh sampai terbit matahari 1,5 jam atau 90 menit. 90 menit. Ini mungkin faedah yang kita seharus. Terus 90 menit ini kalau kamu baca Quran atau seperti yang kemarin Imam Ghazali kasih berapa wirid yang dia suruh kita baca atau belajar. Kalau bisa habis cepat. Bisa habis cepat. Juga kalau baca Al-Quran, ini sekarang sudah, alhamdulillah, setiap hari kita punya halaqah dari jam 5 setelah salat subuh sampai lebih, sudah sampai jam 8, 7:30 sampai jam 7. Itu masuk di hadis Rasulullah SAW yang barang siapa salat subuh berjamaah atau jamaah, terus habis itu duduk zikir atau wirid, baca zikir atau wirid, masuk di hadis ini. Karena kita belajar ala ilmu agama, pahalanya sama. Dapat apa? Manfaatnya apa? Hajjah wa umrah tamah. Haji dan umrah yang sempurna. Apa yang dikurang al-ikhlas. Ikhlas kamu. Jangan kamu sudah sombong. Ya Masya Allah saya 20 tahun. Masya Allah dari ba'da salat subuh sampai terbit matahari saya hadir. Ini berapa hari dapat hajjah umrah sempurna. Jangan. Harus kamu tawadhu kepada Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita lanjut. Ini sekarang Imam Ghazali kasih adab ma ba'tulu asy-syamsi ila zawal. Setelah terbit matahari sampai zawal. Zawal itu kapan? Waktu zuhur. Setelah sebelum azan berapa menit itu namanya waktu zawal. Setelah azan karena sunnah azan setelah zawal. Azan setelah zawal. Kalau belum zawal itu masih tidak boleh salat. Haram. Salat haram. Waduh Syekh, ada waktu haram untuk salat? Ya pasti ada waktu. Biar kita tahu kita hamba Allah Ta'ala. Bukan hamba diri sendiri. Allah Ta'ala suruh salat, silakan salat. Allah Ta'ala dilarang salat, kamu dilarang salat. Enggak boleh. Seperti kita tahu, puasa 30 hari. Tapi hari raya kalau kamu puasa haram. Kemarin haram buka puasa. Sebelumnya 20 atau 30 Ramadan haram buka puasa. Tanggal 1 Syawal haram puasa. Itu biar kita tahu ini hamba kita, hamba Allah Ta'ala. Juga di bulan di bulan Dzulhijjah hari 10 sunnah puasa.
hari 9, hari Arafah sunnah puasa. Hari berikutnya hari raya, waktu hari raya juga haram. Wah, itu biar kita tahu kita hamba Allah Ta'ala. Terus Syekh, ada sebab ini haram? Ya pasti ada sebab. Rasulullah kasih tahu, waktu terbit matahari, syaitan duduk di depan matahari. Dia naik di namanya apa bahasa Indonesia? Waktu naik apa matahari atau terbit matahari, di sini ada yang seperti sabi. Namanya apa? Siapa yang bantu? Tolong. Dia duduk di depan matahari. Mereka di waktu zaman dulu yang apa namanya ini apa Tuhannya matahari atau ya'budun. Apa makna ya'budun? Hamba ke matahari, ya kan? Apa makna ya'budun? Siapa yang bantu admin? Tulis boleh langsung. Ya'budun ini salat, seperti salat kepada Allah Ta'ala, itu mereka hamba matahari. Waktu dia terbit matahari, mereka salat ke matahari. Rasulullah dilarang salat waktu naik atau terbit matahari. Ini satu waktu. Yang kedua, waktu apa bahasa Indonesia terbit yang lawannya waktu turun matahari namanya apa? Siapa yang bantu? Kenapa enggak ada yang bantu? Tenggelam. Dengar saya atau Tenggelam. Dengar saya Terbang. terbenam matahari. Ya Allah. Saya tidak dengar suara. Tulis aja. Oke. Mau mana taghrib asy-syams abud? Taghrib bil-Andalusi. Untuk dari. Oke. Ini adab yang pertama, dia bilang fa idza tala'at asy-syams wartafa'at qaida rumh. Kalau terbit matahari, naik ukurannya berapa? Di depan mata kita. Di depan mata kita qaida rumh. Seperti ukuran ini. Tungkat ini yang di zaman sahabat ada yang sebintir tungkat, di sini ada besi, bisa waktu beran, pakai itu waktu beran. Ukurannya sampai 1,5 meter. Sampai 1,5 meter itu mereka, ini namanya rumh. Rasulullah kasih tahu boleh salat setelah naik ukuran seperti itu 1,5 meter. Tapi 1,5 meter itu di mata kita. Mata kita itu lihat itu tempat terbit matahari, lihat wah 1,5 meter sudah. Tapi kalau di hakikat itu berapa kiloan atau berapa mil sudah dia naik. Tapi di depan mata kita harus naik ukurannya seperti 1,5 meter. Oke. ترتفع قدر وارتفعت قيد رمح فصلي ركعتين. Kalau sudah naik seperti itu, salat 2 rakaat. Ini namanya sunnatul isyraq. Sunnatul isyraq, sunnat terbit matahari. Sunnatul isyraq. Syekh, ini beda sama salat duha ya? Ini beda, 2 rakaat aja. Sunnah. Tapi duha kita kemarin ada yang tanya di minggu kemarin, ada yang bilang Syekh, ada yang 12, ada yang 8. Saya bilang semuanya bisa. 8 sama 12 bisa. Oke. Fasalli rak'atain wa dzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-shalah. Itu seperti saya tadi bilang, ini waktu makruh salat. Imam Abu Hanifah bilang haram. Sudah haram. Kita Imam Syafi'i bilang makruh. Makruh apa yang salat apa yang makruh? Salat yang tidak ada sebab. Dia mau salat kepada Allah Ta'ala aja. Karena Allah Ta'ala apa namanya ini tidak ada sebab. Syekh, saya tidur baru bangun sekarang waktu terbit matahari, boleh atau tidak? Ya boleh. Ini beda. Salat yang nafilah, salat tahajud, salat ibadah itu salat apa namanya ini bahasa Indonesia nafilah, mungkin nafilah itu yang tidak boleh. Tapi salat ada sebab. Syekh, saya masuk masjid. Ini ada sunnah tahiyatul masjid, boleh. Ini ada sebab. Saya wudu, ini ada sebab. Saya Syekh ada jenazah, bangun atau sudah salat subuh, sekarang waktu apa namanya ini terbit matahari, mereka mau salat kepada fulan, mau bawa dari kota ke kampung atau kebalik.
boleh salat. Ini ada sebab. Ini namanya salat ada sebab. Ntar kita belajar di waktu salat, insyaAllah. Tapi ini namanya waktu makruh. Waktu makruh salat di waktu tersebut. Kapan itu? Waktu terbit matahari makruh. Tunggu sampai matahari naik atau naik ukuran 1,5 meter baru boleh salat. Jelas ya. Fa'innaha makruhatun min ba'di faridatul subhi ila irtifa'i syamsi. Salat itu makruh. Dari kapan? Jelas, alhamdulillah. Dari kapan? Dari setelah salat subuh. Ini ada dua masalah. Masalah yang pertama, tidak boleh salat waktu terbang matahari. Tapi Syekh, kalau saya sudah salat subuh sampai waktu terbit matahari, boleh atau tidak? Itu waktunya tergantung. Tergantung apa Syekh? Tergantung kamu sudah salat subuh atau belum. Saya sudah salat subuh jamaah, itu haram. Itu haram salat, tidak boleh. Yang seperti tadi makruh di Imam Syafi'i atau haram di mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi saya bukan begitu, Syekh. Saya belum salat subuh. Subhanallah, saya seperti Indonesia, bahasa Indonesia, kesiangan atau ketiduran, baru bangun jam 5:30 baru bangun. Tapi saya baru bangun, belum salat witir yang biasa saya witir, belum salat wudu, sunnah wudu, belum. Boleh kalau saya salat itu, habis itu salat subuh, ya boleh. Itu boleh. Tapi seharus bukan seperti biasa. Seperti biasa. Bagaimana seperti biasa? Seperti biasa khusyuk atau bacaannya atau panjang sampai terbit matahari kamu masih salat sunnah yang sebelum subuh. Oke, fa inna makruhatun min ba'di fariidati subhi ila irtifa'i syamsi. Salat tersebut makruhah. Dari terbit matahari sampai dari ba'da salat subuh. Kalau sudah salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, baca urid, sudah salat sunnah sudah tadi sebelum fardu, setelah itu tidak boleh salat, haram atau makruh di madhab Imam Syafi'i, haram di madhab Imam Abu Hanifah. Fa'idha adhan nahar, boleh baca Mbak yang admin, boleh baca yang pertama ini, biar kalau ada mungkin saya kurang atau Syekh, suara saya terdengar? Waduh, ya Allah, saya tidak dengar. Coba lihat, saya keluar masuk lagi. Teman-teman dengar suara Tunggu saya? ya, tunggu. Ya, Syekh. Dengar, Kak. Dengar, Mbak. Saya Dengar, ya. tidak dengar suara yang dibaca. Oke, coba admin. Suara sekarang sudah bagus atau tidak? Sudah. Syekh, terdengar suara saya? Suara Syekh kedengeran? Iya, kedengaran, Ya, Mbak. yang penting. Ya, semuanya sudah bagus. Coba. Ya, dibaca ya, Syekh. Aktivitas dari terbit matahari hingga tengah hari. Di halaman 68 ya, teman-teman, kalau ada yang punya buku. Ketika matahari telah terbit dan posisinya sudah meninggi, sholatlah 2 rakaat. Posisinya sudah meninggi artinya ukuran tadi berapa? 1 Itu. tombak ya, Syekh. 90 menit dari sholat subuh. 90 menit itu 90 menit dari salat subuh juga matahari itu naik dari tempat terbit itu bukan seperti tadi yang di tengah, ada yang di gunung, ada yang di tengah. Yang di tengah nunggu lihat, wah ini mungkin jam 8 baru terbit matahari, dia bilang harus nunggu. Enggak. Maksud dia yang tempat yang asli, waktu seperti kalau di laut atau di pasir bisa lihat terbit matahari, itu yang
yang seharus dia lihat ukurannya seperti satu setengah meter. Iya. Oke, lanjut ya. Fasalli rakaatain. Oke. Hal itu Ya, sebaiknya engkau lakukan Boleh. setelah waktu yang dimakruhkan untuk mendirikan sholat sunnah telah berlalu, yaitu waktu setelah sholat fardu subuh sampai matahari mulai naik. Oke, itu yang tidak boleh. Fa'idha adhan nahar, adha itu sudah masuk waktu duha. Kapan waktu duha mulai, Syekh? Seperti tadi, setelah naik atau tinggi 1,5 meter, waktu duha ini baru masuk. Oke, terus kalau baru masuk apa? Bisa salat, bisa salat 2 rakaat, bisa salat 4, bisa 6, bisa 8, bisa 12. Wah, Syekh ini lihat di buku ini bilang فَإِذَا أَضْحَى النَّهَارُ وَمَضَى مِنْهُ قَرِيبٌ مِنْ رُبْعِهِ, sudah 1/4 dari hari. Jadi berapa jam berapa? Siapa yang tahu? Di China. 1/4 dari 12 1/4. Yani jam 10, jam 9 ya kan? Ya, Syekh. Jam 9 itu 1/4 hari. Kalau dari jam 9 itu waktu namanya waktu fadilah. Apa itu waktu fadilah? Itu waktu bagus untuk salat duha. Terus fasalli salat duha 4 atau 6 6 atau 8, tapi salatnya 2 itu lebih afdal. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dad kullaha. Salam ini semuanya di dalam hadis. Ada hadis 94, ada hadis 96, ada hadis 98, ada hadis 12. Kemarin kita sudah kasih tahu ahli fuqaha bilan 8 lebih afdal 8. Ahli muhaddisin atau riwayat hadis ada bilan 12. Semuanya ini di dalam hadis. Semuanya ada hadis si. Ini pertanyaan apa? Menjelaskan yang tadi, Syekh, maksudnya haram sholat setelah kita melakukan sholat subuh ya? Walaupun masih jam 5 misalnya, Syekh. Jam 5 atau walau sudah ini barusan. Ini sekarang azan di Jakarta berapa, Mbak? Coba tanya ahli Jakarta jam berapa? 5 kurang 15. 5 kurang 15. Artinya kalau mereka sudah setelah azan, bukan mereka, ini seperti akhwat yang di rumah. Sudah salat. Barusan jam 5 kurang 15 menit dengar azan, alhamdulillah dia mulai salat sunnah, juga salat fardu. Setelah salat fardu dia mau salat nafilah. Itu tidak boleh. Walau sebelum jam 5, kalau dia sudah lakukan atau salat subuh, sudah walau sebelum jam 5. Ini seperti waktu di Jakarta ada kadang-kadang sampai jam 4:15 menit ya kan? Salat subuh. Ya. Bukan maksud ini harus jam 5. Kalau saya bilang jam 5 berarti mereka dari jam 5 tidak salat. Tidak. Maksudnya kalau sudah salat subuh walau jam 4:10 menit seperti waktu jam 10 menit, ada 4:20, ada 4:30, dia sudah salat subuh, tidak boleh salat. Itu kapan? Itu yang sudah salat subuh. Syekh, saya belum, seperti saya tadi bilang contoh, saya belum salat subuh aslinya, baru bangun sekarang jam 5 atau jam 5:15 menit atau jam 5:30, saya belum salat subuh. Itu baru masih boleh salat. Itu masalah untuk orang yang sudah salat subuh. Oke. Salatul lail qulna 8 mathna 2 rakaat. Itu lebih afdal. Lebih afdal 2 rakaat. Tapi Syekh, saya sudah pernah lihat ada beberapa ulama salat duha tapi 4 sekalian 4 rakaat. Boleh, itu boleh. Tapi lebih afdal yang mana? 2. Itu lebih afdal. Alhamdulillah. Oke. Terus kenapa Syekh lebih afdal?
kita sudah tahu lebih afdal karena kamu kalau baca tasyahud, at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Itu artinya apa? Kemarin sudah kasih tahu atau belum? At-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat. Itu di dalam hadis bacaan at-tahiyyat itu, kenapa kita bilang seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, dia tidak tahu bilang salam kepada Allah Ta'ala apa. Assalamualaikum ya Allah. Ini susah sedikit. Ya, Allah Ta'ala kasih tahu dari Jibril bilang sama Muhammad, kalau dia datang baca at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, atau taruh atau wahyu di hati Nabi Muhammad SAW. Waktu ketemu Allah Ta'ala, dia langsung bilang at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Terus Allah Ta'ala jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Rasulullah jawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sebab bacaan at-tahiyyat. Kalau kamu di dalam, atau kalau saya di dalam salat, atau kamu di dalam salat, baca at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Ini bicara sama siapa ini? Sama Allah Ta'ala. Jangan kita baca at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kurang ajar. Ini kita lihat yang kerja di kantor-kantor, yang ketemu sama kiai, habib, ulama, orang ulama, bagaimana bicara sama dia? Bagaimana Pak? Bagaimana ini? Bicara yang lembut, lunak. Juga yang di kantor juga kata yang lembut atau yang halus. Ini bagaimana kalau kita baca at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat lillah. Terus assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini kamu bilang assalamu alayka. Kata itu assalamu alayka wahai nabi, atau kepadamu ya wahai nabi. Assalamu alayka. Ya, kalau kita waktu bacaan tasyahud kita hadir, pasti kita senang, tidak mau tinggal salat. Ya, ada satu ulama dari Hadramut, namanya Al-Habib Ali bin Alawi Khali' Qasam. Itu Allah Ta'ala si karamah. Setiap baca tasyahud, kalau dia bilang Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini kalau saya bilang Ummu Salamah, Assalamualaikum, langsung dia senang, wah Syekh salam sama saya. Waalaikumsalam Syekh, bagaimana kabar saya? Ya. Itu waktu dia bilang Assalamu alayka ayyuhan nabi, dia dengar jawab Nabi Muhammad wa alaikassalam ya Syekh. Setiap salawat. Waduh. Syekh setiap salawat ya. Itu di buku, ada satu buku tulisan terjemahnya, dia bilang bukan dahsyat itu dia dengar. Syekh itu dengar jawaban Nabi Muhammad. Enggak, yang paling dahsyat yang hadir belakang imam itu tersebut, Al-Habib Alawi bin Ali Khali' Qasam, kalau dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, ada jawab Waalaikumsalam ya Syekh, sampai yang di belakangnya dengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya Waalaikumsalam ya Syekh. Masya Allah. Ini luar biasa. Terus Syekh bagaimana? Ini mungkin tidak susah. Enggak. Allah Ta'ala kita sudah kasih tahu di hadis Nabi Muhammad, para Nabi semuanya hidup di kuburannya. Ada hadis, insya Allah kita kalau sudah sampai ke hadis itu, Rasulullah SAW bersabda, Ma min muslimin yusallimu alaihi, barang siapa orang muslim salam kepada saya, illa raddallahu ilayya ruhi, Allah Ta'ala kembalikan ruhku ke badanmu, biar saya bisa jawab kepada yang salam. Hidup di dalam ruh ya Syekh, dalam kuburnya, maaf, ruhnya hidup di dalam kubur. Para Nabi hidup di dalam kuburnya. Itu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa araddu alaihi salam.
Kalau kamu bilang assalamu alayka ayyuhan nabi atau salawat ini yang at-tahiyat al-mubarakah tasyahud apa itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Yang di akhir tasyahud kalau kamu salawat atau salam seperti itu langsung Allah Ta'ala Rasulullah jawab untukmu waalaikumsalam atau doa untukmu. Oke. Artinya apa? Kalau kamu baca atau kalau kamu salat duha 2 rakaat sama tasyahudnya 2 rakaat sama tasyahudnya dapat berapa kali jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat berapa kali kamu salam kepada Nabi sebut nama kamu karena di hadis lain juga ma min muslimin yusallimu alayya illa wakkalallahu malakan, mewakilkan malak kasih tahu ini fulan ibni fulan atau ayah anak bin fulan anak fulan atau fulan anak fulan salam kepadamu ya Rasulullah. Ya jadi itu berapa manfaat itu dari kalau kita baca tasyahud atau kalau kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dad kullaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang bilang 2, yang bilang 4, yang bilang 6, yang bilang 8, yang bilang 12 itu semuanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2, pernah 4, pernah 4, pernah 8, 6, pernah 8, pernah 12. Ada beberapa riwayat fulan bilang saya seperti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah dia bilang 8. Ada hadis lain bilang 12. Ada hadis lain bilang saya lihat Rasulullah 4 rakaat duha. Ada pemahaman dari hadis yang kita kemarin bilang kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu sulama setiap tulang di antara badan manusia harus kasih sedekah. Terus mereka bingungnya Rasulullah saya tidak bisa sedekah untuk 306 tulang. 306 tulang itu harus saya sedekah, tidak bisa 300. Kalau saya setiap hari sedekah 300.000 mahal, saya tidak bisa. Rasulullah di akhir hadis bilang cukup salat 4 rakaat itu cukup sudah jadi sedekah untuk badanmu semuanya. Yang susah, yang tidak punya, tidak mampu, salat 4 rakaat sudah jadi kayak sedekah untuk 360 tulang. Terus Al-Imam Al-Ghazali qal wassalatu khairu mawdu, wassalatu khair. Salat itu baik semuanya. Semuanya baik. Faman syaa falyastakthir. Kamu mau kelebih atau lebihan dari 20, dari 100, dari 200 silakan. Atau waman syaa falyastaqil. Saya mau yang di dalam hadis aja. Syekh, tadi kamu bilang balin sedikit 4. Saya mau 4 aja. Ya silakan. Tidak masalah. Syekh saya mau yang kamu bilang tadi 6. Bilang 6, saya mau 6 aja. Ya silakan. Tapi ada yang bilang Syekh saya mau 100. Silakan. Saya tadi minggu kemarin minggu kemarin kasih tahu Al-Imam Al-Haddad waktu dia masih menuntut ilmu, dia baca salat berapa? 100 rakaat. Waktu dia pergi belajar di guru masih kecil, umurnya masih 12 tahun, dari antara 12 sampai 18 tahun dia masih menuntut ilmu, masih kecil. Dia bilang setiap hari saya 100 rakaat di Masjid Al-Qaum, namanya Masjid Ba'alawi. Itu yang orang habaib yang di Indonesia, yang aslinya dari Hadramaut itu satu orang dari mereka. Ini ahli ilmi, ahli taqwa bisa. Al-Imam Sayyidina Ali Zainal Abidin di dalam riwayat dia di dalam satu malam 1000 rakaat. 1000 rakaat. Syekh, ini bid'ah. Rasulullah
bilang salatul witri 10 rakaat, 11 rakaat aja. Ini kenapa? Enggak. Rasulullah tidak dilarang salat lebih dari 11 atau 20 atau 30. Silakan. Mau salat dari awal malam sampai akhir, silakan. Ada berapa orang saleh saya sudah kasih tahu, dia bilang bilang hari ini atau malam ini malam ruku'. Di dalam satu malam dia ruku'. Dari awal malam setelah salat isya sampai subuh dia lagi ruku'. Malam berikutnya bilang malam ini malam sujud. Dari awal malam sampai subuh. Malam berikutnya bilang ini malam qiyam, berdiri. Dari awal sampai akhir malam sampai subuh dia berdiri qiyam. Ini bisa ibadah. Silakan, tapi jangan sombong, jangan ujub, jangan riya. Oke. Walaysa baina tulu'i asy-syamsi waz-zawali ratibatun min as-salawati illa hadhihi mimma fadla anhu min awqatik. Di antara terbit matahari sampai zawal tidak ada ratibah selain ad-duha. Maksudnya tidak ada yang dari hadis kepada Nabi Muhammad kasih nama tidak. Tapi mau salat mutlak berapa rakaat silakan, 200, 300 silakan. Kamu kosong tidak ada waktu silakan. Wallahu a'lam. Taib. Fama fadla an awqatika. Fama fadla anhu min awqatik, ini kalau setelah salat duha kamu tadi pilih 12 atau 8 atau 6. Setelah itu saya waktu bagaimana isi waktu Syekh Imam Al-Ghazali kasih tahu. Falaka fihi 4 halat. Kamu pilih 3 atau 4 bahasa Indonesia. Coba baca yang tadi Mbak Fathiyah. Fa idza adhan nahar. Mulai yang mana sih? Yang 4 waktu, yang 4 hal? Sebelumnya. Dari sebelumnya. Kalau masuk waktu duha terus. Bila matahari telah naik dan hari telah berlalu hampir 1/4-nya, maka lakukan sholat duha sebanyak 4, 6, atau 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Oke, itu lebih afdal. Tapi bisa 4, ya silakan. Oke, silakan lanjut. Jumlah rakaat ini diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapapun jumlah rakaatnya. Jumlah rakaat itu yang 4, yang mau pilih 4, ya jumlah dari hadis. Yang bilang 6 mau pilih 6 itu dari hadis juga. Yang bilang 8 juga dari hadis. Yang 12 di sini tidak hitung, tapi 12 juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Berapapun jumlah rakaatnya, sholat duha itu lebih baik untuk dilaksanakan. Sholat duha itu baik untuk dilaksanakan. Seseorang boleh melakukannya sebanyak mungkin dan juga duha. Lanjut. Bagus. Seseorang boleh melakukannya sebanyak mungkin dan juga bisa menunaikannya sedikit saja sesuai dengan kemauan masing-masing. Dalam rentang waktu antara terbit matahari hingga lewat tengah hari itu, tidak ada sholat sunnah, kecuali sholat duha ini. Maksudnya tidak ada sholat sunnah yang ada nama. Ya. Yang ada nama. Duha. Sudah, itu sholat duha. Terus Syekh, saya mau sholat tapi bukan di bawah nama duha. Saya mau nafilah mutlak. Usalli lillahil karim raka'atin. Allahu Akbar. Silakan. Boleh. Tapi jangan kamu bilang ini sholat duha. Ini bukan duha, ini nafilah mutlak. Kalau mau salat duha 12 saja. Sampai 12. Hadis paling banyak sampai 12. Atas itu nafilah, bilang usalli lil karim rakaatin, usalli lil karim rakaatin, usalli lil karim rakaatin, terus lurus. Lanjut, oke, Sedang sisa waktumu yang masih cukup banyak masa itu pergunakanlah untuk 4 hal penting sebagai berikut. 4 hal penting, 4 hal. Ya, ini Al-Imam Al-Ghazali kasih biar isi waktu. Terus
ada yang mungkin yang dari ikhwah dan akhwat yang ikut, ada bilang Syekh ini bicara Imam Ghazali untuk yang tidak kerja. Saya sudah punya kerja. Saya dari jam 8 sudah berangkat kerja, tidak bisa melakukan ini. Kasih tahu sama orang yang waktunya kosong, jangan bingung, jangan repot. Oh iya Syekh, terima kasih, sudah baru paham. Ini maksud kita hamba Allah Ta'ala. Saya punya anak, jangan bilang seharus saya salat seperti Imam Ghazali, harus saya cari ilmu seperti Imam Ghazali, tapi tidak kasih nafkah untuk anaknya, istrinya, suaminya, atau tidak bisa kasih nafkah sama orang tuanya, itu enggak boleh, itu yang haram. Jadi masalah di sini. Oke, paham enggak? Oke, lanjut. Ya, yang pertama, al-awwal wa huwa al-afdal. Al-ula, waktu pertama, wa huwa al-afdal, paling penting, paling bagus. Paling afdal apa itu? An tasrifu ila talabil ilmi nafi'. Ya, baca. Pertama, engkau gunakan waktumu untuk mencari ilmu agama yang bermanfaat. Ini yang paling utama. Terus lanjut. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dapat meningkatkan rasa takwamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuatmu lebih bisa mengetahui segala aib atau kekurangan yang ada dalam dirimu, dan lebih mengetahui tata cara ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Oke, di antasrifuhu ila talabil ilmi nafi'. Al-ilmu nafi', Imam Ghazali kasih tahu yang mana ilmu yang bermanfaat, itu ilmu agama. Dia bilang dun al-fudul alladhi akabba an-nasu alaihi wa sammuhu ilman. Selain ilmu yang mereka melakukan sekarang, mereka bilang ilmu-ilmu ini seperti sekarang di sekolah, Masya Allah ini dapat ilmu, tapi ilmu mereka tidak bisa salat, tidak bisa agama, tidak bisa tahu halal yang haram. Wah, ini ilmu, ini namanya di bahasa Imam Ghazali. Bahasa Imam Ghazali ini bukan ilmu, ini namanya fudul. Fudul tidak ada manfaat. Betul, kalau kita mau tahu ini bagaimana agama anak kita yang belajar di sekolah, pasti nol. Kalau dia tidak masuk di abud, kalau tidak masuk pondok atau belajar agama, atau belajar agama, itu pasti tidak ada manfaat. Tapi zaman kita sekarang harus mereka belajar, harus mereka masuk sekolah biar dapat ijazah, biar bisa kerja, biar bisa. Tapi manfaatnya di agama tidak ada. Itu yang Imam Ghazali bilang, kalau kamu cari nutut ilmu atau cari ilmu yang manfaatnya untuk agamamu. Itu ilmu yang paling afdal, paling mulia. Oke. Dia kasih tahu untuk Apaan putus-putus ya? Putus. Masih putus-putus. Lancar ya. Jelas ya. Oke, sudah. Ya, macam itu. Ilmu yang bermanfaat itu ma yazidu fi khaufika, yang tambah rasa takut dari Allah Ta'ala. Itu ilmu yang manfaat. Ilmu yang lain, saya ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu bangunan rumah, ilmu minyak tanah, ini semuanya ilmu, tapi kalau niatmu jadi bagus, ilmu ini jadi bagus juga. Bagaimana Syekh niat saya mau belajar bangunan rumah, namanya dalam bahasa Arab muhandis. Bisa jadi niat saya bagus, ya saya mau manfaat atau mau khidmah kepada orang Islam.
Saya mau ahli Islam berdiri, bisa berdiri sendiri, tidak minta tolong dari orang kafir. Saya mau bantu ahli agama, saya mau bantu ahli Islam. Itu niat-niat jadi bagus. Saya mau cari rezeki halal, tidak minta-minta dari fulan. Saya mau rezeki yang halal, tidak mencuri atau haram atau jual haram. لا تغبش وسخ. Itu niat jadi bagus. Walau ini syekh bangunan rumah ya, walau ilmu itu namanya apa, namanya apa ini untuk tanah-tanah, namanya filologi atau apa, teknologi atau psikologi atau walhasil itu semuanya kalau niatmu jadi ilmu bagus, jadi niatmu bagus. Tapi lebih afdal ilmu yang mana? Yang ilmu agama, yang manfaatnya tambah rasa takut dari Allah Ta'ala. Wa yazidu fi basiratika bi'uyub nafsik. Dia tambah kamu tahu diri sendiri. Ilmu apa? Seperti ini ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, kalau kamu belajar salat, puasa, oke, bagus. Tapi masih ada ilmu tasawuf, kamu faham ini salat betul atau tidak, ini ada riya atau tidak, ini ujub ada atau tidak. Ada berapa masalah. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Kenapa kita lihat di gambar-gambar beberapa ulama yang ahli ilmi bilang al-arifu billah, ini yang mengetahui kepada Allah Ta'ala. Tahu apa? Kalau dia 2 rakaat tapi rasa takut, rasa khusyuk, khudu, ada beberapa rasa-rasa yang Allah Ta'ala melihat ke hati orang tersebut, terima salatnya. وصف ماشي وصف قلت لك وصف اوكي oke, orang yang tidak arif atau yang tidak takut dari Allah Ta'ala, dia salat tapi di dalam hatinya saya sudah salat sombong, ya kan, sudah dia riya, ujub, riya, saya paling afdal dari fulan, ujub, saya salat saya bisa masuk surga. Kasih ada berapa masalah sampai amalannya itu hilang atau tidak ada atau tidak dapat pahala. Oke, wa yaziduka fi ma'rifatika bi rabbik, tambah mengetahui kepada Allah Ta'ala. Dia di dalam hadis salat dari seorang ulama lebih 7 lebat, lebih bahasa Indonesia bilang apa? Salat rakaatain, 2 rakaat dari orang alim lebih dari 7 rakaat dari orang biasa. Kenapa? Karena dia takut. Karena dia takut kepada Allah Ta'ala, dia khusyuk, khudu, jadi salatnya lebih afdal lipat 70 kali. Oke, ada hadis salat bi'imamah, pakai seperti ini atau beci, lebih afdal dari salat biasa tidak ada pakai 70. Salat di suwak. Salat di suwak. Salat 2 rakaat atau 2 rakaat dipakai suwak lebih afdal dari 70 dari salat tidak ada atau tidak pakai suwak. Itu yang manfaatnya dari mana? Manfaat agama, dari ilmu agama. Dari ilmu agama. Oke. Wa yuqallil, ilmu itu manfaatnya juga yuqallil min raghbatika fid dunya. Tidak suka dunia. Ilmu manfaatnya itu tidak suka dunia. Terus Syekh, saya punya duit banyak, rezeki dari Allah Ta'ala kasih banyak. Oke, itu rezekinya banyak tapi hatinya tidak suka. Itu walau dia punya dunia semuanya. Itu ada berapa ulama, ada berapa saleh seperti ini. Dia punya harta banyak. Sampai mereka bilang sama dia, kamu bohong. Bilang dunia, jangan suka dunia. Tapi kamu punya mobil, punya rumah, punya tanah, punya gini, punya ini. Bagaimana ini? Kamu jadi bohong. Kayak bohongi sama kita. Ya, dia bilang sama mereka, ini semuanya, kalau di dalam 1 saat atau 1 menit, semuanya hilang. Tidak ada rasa saya, tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa sedih. Ini dari Allah Ta'ala yang kasih, Allah Ta'ala yang ambil, saya tidak ada. Itu manfaatnya dunia, atau itu kata ulama bilang abudul
kata ulama bilang dunia di hati atau di tangan ahli agama yang benar, betul, bukan semuanya. Ada yang bohong banyak. Tapi di dunia di tangan orang arif, bukan di hatinya. Kalau di hatinya itu jadi berapa masalah sama teman, sama tetangga, sama adiknya, sama kakak, sama itu bohong. Berapa masalah mereka tidak kasih saya, mereka ambil ini, mereka ini. Itu namanya dunia di hatinya. Tapi kalau dunia di tangannya tidak sedih, bolok mah. Dalil. Ada kelas tani. ويقلل من رغبتك في الدنيا ويزيد ويقلل من رغبتك di kurangi di suka atau cinta dunia ويزيد في رغبتك tambah kamu suka akhirat ويزيد في رغبتك في الآخرة ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك التي تتحرز منها. ايه هات لهم دالي هذا دالي ايوه دالي شو السكر. اوكي ويفتح بصيرتك. Ini kita seperti tadi bilang ujub. Syekh, saya tidak tahu ujub itu. Saya tidak tahu ria, saya tidak tahu ghurur, saya tidak tahu sombong, saya tidak tahu tawadhu, rendah hati. Gimana caranya ini semuanya? Itu yang Imam Ghazali bilang kamu harus cari ilmu yang bisa tahu di masalah ini. Wa yaftahu basirataka bi'afati a'malika hatta tataharraz minha. Ini ria, saya harus jangan melakukan ria. Ini sombong, jangan. Ini kapan itu? Dari agama atau dari ilmu agama yang Rasulullah SAW kasih tahu atau yang Imam Ghazali kasih tahu yang kita harus cari ilmu yang tersebut. Oke, paham ya kan? Paham, Syekh. Oke. Dia kasih berapa sifat wa yutli'uka ala makaid syaitan. Ilmu agama dia bisa tahu apa menipu syaitan. Kadang-kadang syaitan menipu kamu di dalam agama. Ini orang miskin kasih duit tapi harus kamu ambil manfaat dari sini. Ini bukan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini syaitan. Ini dari syaitan. Hati-hati. Terus kadang-kadang kamu mau sedekah sudah di hatimu kamu ikhlas betul. Alhamdulillah, enggak ada yang tahu. Tapi syaitan datang kepadamu bilang sama kamu harus kamu bilang depan mereka biar mereka ikut kamu. Wah, ini amal kamu hilang jadi ria. Oke, ada berapa masalah yang seperti ini. Kamu harus perhatian. Ini namanya makaidus syaitan, menipu. Wa ghururihi wa kaifiyat talbisihi 'ala al-ulama is-su' hatta arradahum li maqtillah. Syaitan itu datang kepada beberapa ulama kasih beberapa hilah. Bilang sama dia, enggak, kamu tidak ambil harta manusia. Ini ujrah karena kamu bantu. Ini biar kamu beli masalah ini biar bisa begitu. Ini namanya ini yang haram kalau kamu ambil langsung, ini kamu tidak ambil langsung. Yang haram kalau kamu pergi ke sana, ini kamu tidak pergi. Ini syaitan bisa menipu orang ulama dari ulama su namanya. Ulama su dari cara-cara atau ciri-ciri seperti ini. Haitsu akalud dunya bid-din. Haitsu akalud dunya. Mereka cari duniawi di masalah agama. Dia Masya Allah ahli agama, Masya Allah, belajar Al-Quran, tapi untuk cari duit. Kalau ada yang panggil sama dia, fulan, saya mau kamu baca di majlis saya, ada majlis maulid atau majlis tahunan, atau dia langsung tanya sama dia, bayar berapa? Itu haram. Kalau kamu undang saya harus siap-siap bisawat, mobil. Ini Syekh
Bagaimana kalau saya mau berhormat sama ahli qiraat ini atau ahli Quran? Ya, kalau dia yang bilang itu salah. Tapi kamu siap-siap diri sendiri itu masalah balik. Dia kamu undang sama mau datang biar baca di majlis saya tanggal sekian. Bilang sama kamu oke, setuju sudah. Tidak bilang sama kamu bayar berapa ya datang, harus kamu siap pesawat Garuda. Kalau Garuda jangan yang biasa, harus yang bisnis. Terus kalau bawa dari rumah siap mobil, hotel harus ini hotel. Ini haram. Ini yang namanya haram. Tapi kalau kamu siap diri sendiri, ini berhormat sama guru saya siap pesawat yang bagus, saya dari diri sendiri, itu namanya ikhlas dari kamu. Ini masalah balik ke antum. Atau kan yang itu masalah masuk di ulama yang ulama usul. Ulama usul beli dunia, beli apa? Akhirat di dunia. Beli yashtari dunia bil akhirah. يشتري الآخرة بالدنيا يشتري الآخرة بلي آخرة دي دنيا يا بلي آخرة دي دنيا atau kebalik mungkin kebalik. Walhasil dia di masalah yang di dunia ambil duit banyak, tidak ada fikir untuk akhirat atau bahalanya di akhirat. Itu yang kita harus. Dia bilang wattakhadul ilm wasilatan ila akhdhil amwal min as-salatin. Ulama as-su itu dia ambil harta dari sultan. Sultan bilang sama dia, kita mau apa ceramah, kamu harus bilang sama rakyat, raja yang baik, yang paling mulia, yang kamu ada pilihan lagi, harus kamu pilihan ini. Itu jadi jual. Kasihan ulama yang seperti itu. Dia panggilmu ahli ilmi, tapi kamu ceramah yang kamu mau untuk kepada Allah Ta'ala biar dekat dari raja atau dari gubernur atau apa yang di tempatmu. Nah, ini timu ataukah hatimu. Wa akli amwalil awqaf wal yatama wal masakin. Bisa makan harta orang wakaf, makan harta wakaf dan orang yatim miskin, du'afa. Wa sarfi himmatihim tul naharihim ila talabil jah wal manzila fi qulubin nas. Ilmu itu, ulama usul itu, dia fikirannya bagaimana manusia bilang saya paling mulia, bagaimana manusia bilang saya paling afdal, bagaimana bilang saya bacaan saya lebih afdal dari fulan atau dari fulana, biar mereka kasih duit banyak, biar hari saya atau apa undang saya di dalam satu hari bayaran gini-gini. Itu namanya ulama usul. Wattarrahum dzalika ila al-mura'ati wal mumarati wal munabasati ma. Wattarrahum dzalika, karena mereka lagi cari duit ini, jadi mura'ah, riya. Bacaan saya harus hari ini lebih afdal, biar mereka lihat bacaan saya lebih afdal dari fulan. Ini namanya riya. Wal mumara dia tidak bacaan tidak bagus, tapi dia mau biar lebih afdal juga. Wal munafasah ini fulan dapat satu hari 1 juta, saya harus dapat 2 juta, 3 juta, atau 10 juta, atau ratusan juta. Ini munafasah. Oke. Wal mubahah itu dia bilang apa namanya ini, saya punya lebih afdal, saya punya atau dapat lebih afdal, atau ilmu saya lebih afdal, atau agama saya lebih afdal. Itu namanya علماء السوء والعياذ بالله. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه في كتاب إحياء علوم الدين. علم yang bermanfaat itu ada di buku Ihya Ulumuddin. Insyaallah kalau kita selesai ini bisa masuk atau cari masalah dari situ. Mbak Fathiyah bisa bacaan ini, wal ilmu nafi' ma yazidu fi khaufik min Allah Ta'ala, tapi baca belan-belan. Ya, Syekh. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat meningkatkan
Ya, ilmu yang Hmm. dapat meningkatkan rasa takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuatmu lebih bisa mengetahui segala aib atau kekurangan yang ada dalam dirimu dan lebih Bagus. mengetahui tata cara ibadah yang benar kepada Allah taala. Tata cara ibadah. Tata cara ibadah. Oke, lanjut ha. Wa yuqallil terus. Ilmu untuk mengurangi hasratmu pada dunia dan makin membuatmu mendambakan akhirat. Terus bagus. Membukakan Ilmu mata yang hatimu akan amal-amal perbuatanmu yang menyimpang sehingga engkau bisa menjaga darinya. ya bagus. Ha. Juga ilmu yang dapat memperlihatkan kepadamu berbagai bentuk tipu daya setan, bujuk rayunya, serta intriknya yang berhasil mengelabui manusia untuk berbuat kejahatan, hingga mereka terkena murka Allah Ta'ala. Karena telah membeli dunia ini dengan agama, serta menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mendapatkan harta penguasa, memakan harta wakaf, serta anak-anak yatim, serta harta orang yang miskin. Dan sepanjang hari mereka hanya sibuk berusaha untuk memperoleh kedudukan serta simpati di hati manusia. Dan demi tujuan tersebut, mereka mendahulukan rasa pamrih terhadap manusia dan rela berdebat atau bersilat lidah dengan siapapun guna mempertahankan apa yang menjadi keinginannya itu. Lanjut, Syekh? Ya, lanjut. Tentang ilmu yang bermanfaat. Sudah, ini yang ini yang Imam Ghazali kasih tahu kepada kita, harus cari ilmu yang bagus. Itu ini yang namanya ilmu agama. Ilmu agama. Oke. Lanjut. Tentang ilmu yang bermanfaat ini, kami sudah menuliskannya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika engkau memperoleh ilmu yang bermanfaat itu, maka amalkanlah. Ajarkan ilmu itu pada orang lain. Barang siapa mempelajari ilmu yang bermanfaat ini, lalu mengamalkan dan mengajarkannya pada orang lain, maka ia akan diagungkan di kerajaan langit, seperti kesaksian Nabi Isa alaihissalam. Oke. Masih Putus-putus. Oke, keluar dulu. Hafan Mbak Fatia yang nomor 4 itu apa ya? Tadi yang dibaca? Yang mana, Mbak? Yang nomor 4. Yang pertama kan gunanya waktu apa? Gunakan waktu untuk mencari ilmu agama yang bermanfaat. Kedua, ilmu yang bermanfaat itu ada ilmu yang meningkatkan rasa takwa. Terus yang ketiga, ilmu untuk mengurangi hasratmu pada dunia, selalu mendambakan pada akhirat. Yang keempat, Mbak? Ilmu membuatmu mendambakan akhirat, membukakan mata hatimu akan amal-amal perbuatanmu yang menyimpang sehingga engkau bisa menjaga darinya. Juga ilmu yang dapat memperlihatkan kepadamu berbagai bentuk tipu daya setan. Memang halaman berapa kita di Hidayatul Hidayah? Halaman 69. Yang keempat, ilmu yang membukakan hatimu pada yang menyimpang sehingga bisa menjaga darinya. Oke. Oke. Kami asal internet. Isi baik qalil.
Saya asmak badan يقول لما طرحكم هناك. Sudah dengar ya kan? Dengar. Ya, Syekh. Ilmu membukakan hati, ilmu membuka hatimu pada yang menyimpang sehingga yang tersebut summa wad'u ilaihi sudah dengar saya atau tidak? Dengar Syekh, alhamdulillah. Saya udah kedengaran. Halo. Sudah dengar atau tidak? sudah, Syekh. Dengar Syekh. Keluar lagi Syekhnya. Yang Mbak Vita ya baca masih satu ya, yang masih pertama. Iya, yang masih pertama. Jadi dari ada 4 hal penting untuk mengisi waktu tadi ya Mbak ya. 4 hal penting yang mengisi waktu setelah terbit matahari. Ini baru yang pertama. Ya. Mencari ilmu agama. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syekh. Waalaikumsalam. Sudah lancar. Lebih lancar Syekh. Coba kalau dimatikan kamera mungkin membantu Syekh. Kamera saya. Iya Syekh. Sepertinya terlalu berat. Oke, sudah ya? Iya. Dia bilang apa? Fa idza kunta min ahli, kalau kamu ahli ilmi, fahassilhu, cari ilmu itu, wa'mal bihi, kerja, terus summa 'allimhu. Itu yang paling susah. Paling susah yang ngajarin orang lain. Itu karena kita bisa kasih alasan, Syekh, saya belum istiqamah, saya belum ibadah, saya bukan ahlinya, itu yang biasa namanya tawadhu. Salah, ini salah. Imam Al-Haddad di dalam buku bilang ini salah. Itu dari menipu syaitan. Menipu kamu, bilang kamu belum kerja, ini kamu belum istiqamah, ini kamu sudah tidak usah. Itu salah. Artinya apa? Artinya seharus kamu ngajarin orang lain, minta tolong kepada Allah Ta'ala biar bantumu bisa kerjakan atau mengerjakan ibadah atau amal di ilmu yang tersebut. Oke. Wad'u ilaihi faman 'alima dzalika wa 'amila bihi wada'a an-nasa ilaihi. Barang siapa yang cari ilmu juga amalkan di ilmunya, mengambil atau kasih tahu kepada orang lain, fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti, memanggil di hari kiamat atau di dunia ini orang beragung atau yang mulia. Fi malakuti samawati wal ard bi syahadati Isa. Itu dari ada hadis dari Sayyidina Isa, barang siapa yang alima dan man alima wa 'allama fadzalika yud'a 'indallahi 'azima fi malakuti samawati wal ard. Fa idza faragta min dzalika kullihi wa faragta min islah nafsik, kalau kamu sudah selesai dari cari ilmu, juga kamu sudah selesai dari berdiri atau berbaiki diri sendiri, zahir dan batin, terus wa fadula syai'un min awqatika, masih ada sisa waktu, fala ba'sa an tashtaghil bi ilmi al-madhhab min al-fiqh, boleh kamu cari ilmu madhhab, maksudnya ilmu al-fiqh, lita'rifa bihi al-furu' an-nadira, masalah bagaimana salat, puasa, haji, menjual, biar kamu bisa
perhatian dari salah-salah jual atau yang masalah di dalam fikih. Wa tariqat tawassut bainal khalqi fil khusumat 'inda ikbabihim 'ala syahwat. Itu di dalam syariat artinya jangan kamu tinggalkan hartamu. Sudah fulan mau ambil, ayo langsung ambil. Enggak, di dalam syariat ada batas. Kamu belajar agama, kapan saya kasih harta saya, kapan saya tidak boleh, kapan saya boleh saya berhentam untuk harta saya, kapan bisa saya maafkan, itu di dalam syariat ada. Ini bukan maksud di pelajaran kita dari tadi, sudah jadi kamu tinggalkan dunia atau tinggal dunia sampai yang mau ambil harta saya silakan, yang mau bunuh anak saya atau saya silakan. Jangan. Itu ada batas kapan kamu seperti itu. Caranya di buku-buku fikih. فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفاية. فإذا دعتك نفسك إلى ما ذكرناه من الأولاد والأذكار اشتغالا بذلك فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس إلى قلبك الداء الدفين. Kalau nafsumu ini tadi bilang harus baca zikir wirid ya kan? Itu yang kemarin. Habis itu dia bilang cari ilmu yang biar dekat kepada Allah Ta'ala, yang biar tahu salah begini, biar. Ya, oke. Ini bagus. Tapi jangan sampai kamu cari ilmu, sampai kamu tinggalkan atau baca wirid atau zikir atau ibadah. Ini syaitan menipu kamu, kasih racun di dalam racun itu bahasa Indonesia sum ya kan, racun di dalam ibadah. Di dalam ibadah apa? Dalam ibadah bilang sama kamu, ayo kamu cari ilmu aja, jangan kamu baca salawat dan wikir dan yang wirid kemarin. Ini kasih racun di dalam madu, di dalam bahasa Arab. Yadussus summa fil asal, kasih racun di dalam madu. Bagaimana racun di dalam madu, Syekh? Ini artinya dia kasih tahu kamu cari ilmu sampai bilang sama kamu jangan salat duha, jangan baca wirid, jangan zikir. Ya, kenapa? Karena kamu tadi bilang ilmu agama itu yang paling mulia, paling afdal, paling. Jangan. Oke. Fa'lam anna syaitan, harus tahu syaitan al-la'in qad dassa ila qalbika ad-da' ad-dafin. وهو حب المال والجاه فإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر منك. Jangan kamu ikut syaitan di masalah tersebut. Wa in jarrabta nafsaka, kalau kamu sudah coba diri sendiri muddatan fil awrad wal ibadat, kamu sudah baca wirid, zikir, salat duha, alhamdulillah, wa kanat la tastathqiluha, tidak berat. Walakin zaharat raghbatuka fi tahsil al-ilm an-nafi', tapi di dalam hatimu mau belajar agama yang manfaat, ya belajar atau ilmu, mau cari ilmu yang bermanfaat. Walam turid bihi illa wajah Allah, kamu cari wajah Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala. Oke, wa dar al-akhirah fadzalika afdal min anwa'il ibadat. Tapi kapan? Kalau kamu sudah baca zikir, wirid, terus setelah itu bisa cari ilmu, tidak ada hadh atau hawa nafsu. فذلك أفضل من أنواع العبادات مهما صحت لك النية ولكن الشأن في صحة النية. Seperti saya tadi menjelaskan, paling penting di sini niatmu mau apa? Saya mau belajar agama, tasawuf dan khusyuk ibadah. Kenapa? Biar mereka lihat, wah ini fulan orang saleh, kita bantu. Ini niatmu masih salah. Saya mau baca Al-Quran biar mereka bilang ini ahli qiraat, kita bantu dia bangunan rumah, bantu dia bangunan pondok, bantuan. Ini niatmu salah juga. Itu yang bahaya. Oke, seperti saya bilang, harus yang penting niatmu apa? Kalau niatmu karena Allah Ta'ala bisa bantu atau tolong kamu di hidupmu semuanya. Barakallahu fikum. Coba baca ya Mbak Fathiyah, fa idza kunta min ahlihi. Ya. Jika engkau telah selesai menuntut ilmu yang bermanfaat itu dan telah berusaha memperbaiki lahir dan batinmu, sementara engkau masih mempunyai waktu, maka hendaklah waktu itu engkau gunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari ilmu tentang berbagai mazhab di bidang fikih. Ini supaya engkau
mazhab itu Putus-putus ya. kamu tinggal pergi ke makan. Syekh, kameranya masih nyala, Syekh. خلاص بعدين. Ayo Fathia. Ya, lanjut ya, Syekh. Lanjut. Tadi tentang mazhab, lanjut kenapa, apa Syekh? tadi? Mazhab. Ilmu madhab itu seperti saya bilang sama tadi, madhab harus madhab sesuai yang kamu tinggal. Saya orang Indonesia, madhab kita semuanya Syafi'i. Sudah, jangan kamu pergi ke Mesir, madhab Hanafi, atau madhab Maliki di Tunis, Maroko, atau madhab Hambali di Arab Saudi. Habis itu balik ke Indonesia ngajar madhab Hambali. Kasihan mereka, jadi merepot orang awam. Juga di Yaman ini madhab Syafi'i. Kamu datang ke sini mau ngajar madhab Hanafi atau madhab Hambali, ini salah. Maksudnya madhab sesuai tinggal kamu. Tapi tasawuf dimanapun sama. Oke, lanjut Mbak. Ya. Ini supaya engkau dapat mengenali rincian pengetahuan tentang berbagai masalah dalam ibadah. Sebab inilah cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan tajam di antara beberapa penganut mazhab fikih itu yang cenderung hanya menuruti keinginan nafsu belaka. Akan tetapi ini hanya fardu kifayah saja. Itu semuanya Mbak, biar kita paham. Seperti saya kasih batasan ini. Kalau ada penuh orang di dalam syariat, lebih afdal kamu maafkan. Tapi kamu mau ambil hak di dalam syariat, Allah Ta'ala kasih tahu bagaimana caranya, kapan, bagaimana aturannya. Faham gak? Ada yang mau ambil hartamu. Cara paling afdal biar yang paling tinggi, tingkat yang paling tinggi, bisa maafkan. Tapi kamu mau ambil hakmu di dalam syariat, ada. Ini semuanya juga buku namanya Kitabul Libas, buku di dalam buku fikih, Kitabul Albisah, namanya kitab pakaian baju. Di dalam syariat kasih yang mana haram, yang mana halal, gimana lebih afdal. Kitab di dalam buku fikih, Kitabul Akli, al-akl wa syurb, halal yang mana, makanan, minuman, cara yang makan, bagaimana, lebih afdal yang mana. Terus saya enggak mau makanan ini semuanya, mau zuhud, mau makan yang seperti Rasulullah, ini tuh gandum sama air sama kurma. Itu cara yang paling afdal. Tapi saya punya harta bisa makan yang mana saya mau, silakan juga. Itu biar Imam Ghazali kasih tahu kamu bisa melakukan semuanya di dalam agama. Di dalam cara yang agama, cara yang bagus, cara yang halal. Itu kalau kita kasih contoh, Syekh, ini kita di Indonesia ada berapa rumah makan. Tapi halal atau tidak? Enggak tahu, Syekh.
Di dalam syariat ini harus kamu tahu ini halal atau tidak. Kalau kamu ragu ini halal atau haram, jangan makan. Kamu ragu ini halal atau haram, jangan makan. Itu di dalam syariat agama lebih afdal, jangan makan. Tapi di dalam syariat kalau saya mau makan boleh enggak? Ya itu kalau dari orang Nasrani, Allah Ta'ala di Al-Quran bilang, wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, berfirman, wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Ada berapa cara-cara di semuanya dari di dalam hadis Rasulullah SAW kasih tahu sampai bagaimana kita buang air besar di kamar mandi. Artinya apa? Artinya semuanya ada di dalam buku-buku fikih. Bagaimana Syekh saya lebih hafal yang mana? Itu masalah namanya furu' al-fiqhi. Bisa belajar di buku-buku fikih. Oke, terus lanjut Mbak. Fa in da'atka nafsuka. Jika hawa nafsumu mengajakmu meninggalkan wirid, membaca Al-Quran dan zikir yang telah kami ajarkan tadi dengan alasan malas melakukannya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya setan yang terkutuk telah berhasil memasukkan penyakit ke dalam hatimu dengan cara yang sangat halus, yakni melalui penyakit cinta harta dan kedudukan. Waspadalah, jangan sampai engkau tertipu oleh bujuk rayu setan, sebab engkau akan ditertawakan olehnya setelah engkau mengikuti keinginannya. Dan setelah membuat engkau celaka, ia akan memperolok-olok engkau. Kalau engkau ini yang kapan ini dia bilang kalau hawa nafsu ada hawa nafsu, ya jangan kamu ikut. Kenapa? Karena itu dari syaitan. Tapi dia bilang di kata berikutnya, wa in jarrabta nafsaka, terus bacaannya. Terus baca Mbak. Oh, yang mana Syekh? Berikutnya, wa in jarrabta nafsaka, kalau sudah coba dirimu muddatan fil auradi, berapa lama? Lanjutannya. Sepertinya di saya berbeda, Syekh. Apa? Jika hawa Coba. nafsumu mengajakmu meninggalkan wirid dan zikir yang telah kami ajarkan dengan alasan malas. Yang berikutnya. Kalau engkau mau memaksa nafsumu barang sebentar. Oh ya. Kalau engkau mau memaksa nafsumu barang sebentar saja untuk membaca wirid dan zikir, serta melaksanakan berbagai jenis ibadah, maka engkau tidak akan merasa berat untuk melakukannya. Ya. Terus? Sebaliknya akan muncul hasrat kuat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang engkau tujukan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kebahagiaan di akhirat. Oke, itu yang kita seharus faham dari pelajaran kita. Hal yang kedua, al-halah tsaniyah, itu hal yang kedua itu insyaallah minggu depan karena waktunya sudah selesai. Ada satu kalimat lagi boleh diselesaikan, Syekh? Apa yang mana? Fa idza lam tasihhu, ini ya. Ya, yang tentang niat, Syekh. Ketahuilah, jika itu semua disertai dengan niat yang baik, maka hal itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi, saya tadi bilang, niat yang benar itu harus ada. Tidak, itu justru menjadi sumber malapetaka. Saya tadi bilang itu balikkan niatmu. Iya. Di semuanya. Ini saya sudah kasih contoh. Saya kerja di kantor. Oke, ini kerja di kantor halal atau tidak? Ya, ini sesuai niatmu. Niatmu apa? Niatmu bagus atau tidak? Niat saya biar saya harta duit lebih afdal dari fulan. Ini ya buruk ini. Artinya ini ria. Jangan. Tapi niat saya biar cari rezeki yang halal. Ini niat bagus. Saya biar anak saya tidak minta-minta dari orang. Ini niat bagus. Saya mau biar bisa ibadah. Ini niat bagus. Saya mau cari ridha Allah Ta'ala, dicari rezeki. Ini niat bagus. Artinya kalau niatmu bagus, walau kerjaan biasa, itu jadi amalannya bagus. Melakukan amal itu jadi bagus. Paham nggak Mbak? Paham, Syekh.
Alhamdulillah alladzi fahama. Kayak sudah cukup ya kan? Cukup Syekh. Minggu depan lanjut. Minggu depan lanjut insya Ya. Allah. Mudah-mudahan Simian jadi lancar. Atau saya Boleh datang ke sini. bertanya? Ini tempat indah. Minggu depan saya datang lagi ke sini, lihat ini gimana caranya. Iya tuh, cakep banget tuh Syekh. Iya, saya dari tadi semangat juga. Ibu saya ikut saya ini, lihat ibu saya ini. Itu Ibu saya lagi ngapain Syekh? ngapain itu? Petik bunga. lagi apa namanya? Enggak, lagi itu namanya apa untuk sabi ini lihat ini. Oh, ambil rumput ya Syekh? Ambil rumput untuk sabi. Masya Allah kita punya sabi di sini. Ini Abdullah juga ikut. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Abdullah. Abdullah, lama Abdullah. banget nggak lihat Abdullah. Abud. Bud, Kayak Abud di Madun. Indonesia puncak ya Syekh. Abud. Abud. Abud ganteng. Masih ingat nggak bahasa Indonesia, Bud? Bud masih ingat bahasa Indonesia nggak Bud? Abud. Abud sudah jadi malu, tidak bisa bicara sudah. Aduh sama cewek-cewek Abud. Abud sudah lancar bahasa. Abud lancar. Abud lebih lancar dari Syekh Faisal, tapi sekarang sudah malu, tidak pakai bahasa Indonesia sama orang lain. Oke. Sebelum kita lihat Ya Syekh. Bisa gitu. Syekh, boleh ada pertanyaan nggak Syekh? ayo, Bener kayaknya Mbak Syekh. Fathia. Ya Syekh, boleh ada pertanyaan Syekh? Sinyalnya nggak bagus Mbak Fathia. Halo. Halo Mbak Fathia. Ya Syekh. Syekh, nggak dengar suara saya ya? Silakan teman-teman, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung open mic dan open kamera. Tapi Syahnya belum masuk lagi nih. Iya. Pasti berusaha masuk. Kayaknya nggak kuat kalau nyala kameranya Syekh. Halo, assalamualaikum. Nah, ini. Waalaikumsalam Syekh. Waalaikumsalam Syekh. Halo, assalamualaikum. Ini kayak hari ini tidak bisa terima tanyaan karena sinyal tidak bagus. Ya, Mungkin kita sudah cukup baca doa. ya Syekh. Cukup baca doa. Kalau tanya boleh kirim ke room chat, kamu kirim ke. Ya, jazakumullah khair. Ya, silakan Syekh. Oke, kita baca doa. Ya.
ملائكته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ارزقنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا علما نافعا ينفعنا في الدنيا والآخرة. نسألك اللهم برضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وأننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية أو عمل. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. نسألك الإخلاص في العمل واليقين. اللهم إنا نسألك في كل اسم لك به سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وهمومنا. ذكرنا منه ما نسينا علمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك فإنك خير مسؤول ونطلبك وإنك خير مطلوب نسألك أن تجعلنا من أهل العلم ومن أهل التقوى وأهل الزهد وأهل الورع وأهل الفلاح وأهل النجاح. واغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. حفظكم الله جميعا. Jazakallah khair, Syekh. bagus. Jazakallah khair, Syekh. Quran Katia. stabil tapi insyaallah minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Mbak Fatia dan tim Sama-sama. admin ya. Ya, silahkan. Makasih ya Teteh. Ya, Hatur nuhun, Teteh. silahkan. Jazakumullah khairan Mbak Fatia. Makasih. Makasih ya Teteh. Sama-sama, Teteh. Teteh suka gitu deh. Makasih Mbak Fat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya En ya. Oke.